Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Agus Lianto dalam kanal Be Real. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus kepada setiap kita. Pertanyaan ini bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, di mana Yesus bertanya, "Mengapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan apa yang kukatakan?" Pada bagian ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, untuk berpikir realistis. Mengapa? Walaupun kita itu memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi kita tidak melakukan semua yang Dia katakan. Ini realita yang saya pikir kita jumpai, realita yang saya pikir tidak perlu kita bantah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekalipun, kalau kita jujur, kita harus mengakui tidak semua firman yang kita dengar, tidak semua kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bahkan, itu kita lakukan. Saya berpikir bahwa paling tidak mungkin ada 3 alasan mengapa seseorang tidak melakukan firman Tuhan. Alasan pertama adalah karena dia tidak tahu. Saya paham bahwa tidak semua kita mengetahui firman. Mungkin saya tidak tahu berapa banyak dari kita semua, dari Anda yang pernah membaca Alkitab, misalnya dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi walaupun kita pernah membaca seluruh Alkitab, belum tentu kita tuh mengetahui kehendak Tuhan. Karena untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan perintahkan, kita perlu mengenal Dia dengan baik, kita perlu menyediakan waktu yang cukup, dan kita juga harus punya kerinduan, keinginan untuk menjadi pelaku firman, sehingga pada saat kita mendengar atau mendapat firman itu di gadget kita mungkin, atau kita mendengar khotbah di gereja, kita bisa menangkapnya sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah ajaran yang harus kita lakukan. Jadi saya lihat bahwa penyebab pertama mungkin ya orang tidak melakukan firman. Bukan karena dia tidak percaya, tapi karena dia tidak tahu apa itu kehendak Tuhan. Bagi saya nasihat untuk orang-orang yang tidak tahu cukup sederhana adalah belajarlah. Rajinlah beribadah, rajinlah membaca Alkitab, rajin-rajinlah untuk mencari tahu, rajin-rajinlah untuk bersaat teduh dan menggali kebenaran firman Tuhan dimanapun Anda berada. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah tidak mau. Nah, ini alasan yang lebih serius menurut saya. Tidak mau melakukan firman. Mungkin kita tidak secara langsung mengakui, saya tidak mau melakukan firman. Karena kalau kita adalah orang Kristen yang baik, sepertinya akan menjadi sangat aneh kalau kita mengatakan kita tidak mau melakukan firman. Saya melihat bahwa sikap tidak mau melakukan firman ini, meskipun tidak diucapkan terang-terangan, itu sadar atau tidak sadar ada dalam diri banyak orang Kristen. Kenapa mereka tidak mau? Mungkin karena mereka tidak melihat keuntungannya. Kalau kita mau realistis, kita bisa melihat secara kasat mata, melakukan firman itu seringkali bukannya menguntungkan, tapi merugikan, menakutkan. Melakukan firman bisa menjadi sebuah kekonyolan dalam hidup kita. Karena kita hidup di dunia yang menyimpang, kita hidup di dunia yang jungkir balik secara nilai, sehingga mau tidak mau kita melihat orang yang melakukan firman sebagai orang yang melawan realita, begitu. Sekali lagi, meskipun kita tidak mengakui hal ini, tetapi kemungkinan besar jauh dalam hati kita itu tidak ingin melakukan firman, khususnya firman-firman tertentu yang menurut kita akan merugikan, firman-firman tertentu yang tidak membawa keuntungan apa-apa, yang tidak masuk akal buat kita dari sudut pandang kita secara duniawi. Saudara-saudara, saya pikir ini perlu kita selesaikan. Sebab kalau kita tuh menyebut Dia sebagai Tuhan, kita memanggil Dia sebagai Tuhan, alangkah tidak masuk akalnya kalau kita kemudian sengaja atau tidak sengaja kita bersikap tidak mau melakukan firman-Nya. Ini adalah sebuah hal yang sangat kontradiksi yang satu kali harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Kalau kita memanggil Dia Tuhan, mau tidak mau, Dia adalah Tuhan, majikan kita. Dan ketidakmauan dalam melakukan firman ini akan mendatangkan banyak sekali pukulan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 12, dikatakan hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi tidak melakukannya akan menerima banyak pukulan, katanya begitu. Saya pribadi meyakini bahwa masalah-masalah besar dalam hidup kita, setiap hantaman, badai, dan segala macam,
Itu kemungkinan besar bersumber dari ketidakmauan kita untuk melakukan firman. Seperti kata Alkitab, Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar pengajaranku dan tidak melakukannya, ia itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan satu kali badai pasti datang dan rumah itu akan roboh. Saya melihat sebuah realita di mana kalau kita menolak melakukan firman, kalau kita tidak percaya dan tidak mau melakukan firman, satu kali badai itu pasti melanda dan apa yang kita bangun dalam kehidupan ini akan runtuh. Dan ini realitanya. Ada banyak orang-orang Kristen yang baik sepertinya, tetapi pada saat mereka harus menghadapi berbagai-bagai badai, ada keruntuhan, ada kehancuran dalam hidup mereka. Mereka harus mengalami banyak pukulan, mereka harus mengalami banyak hantaman. Jadi saudara-saudara, bagi saya, kalau hidup kita ini terasa berat, kalau hidup kita ini terasa sangat tidak mudah, kalau kita merasa bahwa kehidupan ini memukul kita dari kanan dari kiri, kita ini sepertinya babak belur dalam kehidupan ini, entah dalam hal finansial, dalam hubungan, dalam apapun. Coba direnungkan, mungkinkah itu terjadi karena kita tidak melakukan firman? Karena kita tidak percaya. Mungkinkah itu terjadi karena kita lebih memutuskan untuk mengambil jalan kita sendiri? Kita lebih memutuskan untuk hidup dengan cara kita sendiri. Dengan cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, mengapa orang tidak melakukan firman adalah mereka tidak mampu. Mereka mau, tetapi mereka tidak mampu. Saya melihat ini sebagai sebuah kemungkinan yang sangat besar juga. Ada banyak orang-orang Kristen yang tulus, yang sesungguhnya mau melakukan firman, tapi mereka tidak mampu melakukannya karena satu dan lain hal. Untuk ketidakmampuan ini, saya pikir kita bisa belajar dari kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa dalam realitanya, segala sesuatu yang unggul, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang baik sekali, itu tidak mungkin dilakukan dengan usaha langsung. Misalnya kalau kita lihat seorang pemain piano, ya kan. Seorang pemain piano yang unggul, dia tidak mungkin menguasai permainan itu dalam satu kali main misalnya. Atau seorang atlet, seorang pelari, atau seorang seniman, apapun yang dihasilkan oleh seseorang, kalau itu berupa sebuah keunggulan, pastilah itu melalui satu proses yang panjang. Hal-hal terbaik dalam kehidupan ini tidak mungkin dilakukan dengan usaha langsung. Hal-hal terindah dalam kehidupan ini tidak mungkin dicapai dengan waktu yang singkat. Jadi ketidakmampuan kita dalam menghidupi firman Tuhan itu hal yang wajar. Itu sama seperti ketidakmampuan saya untuk berlari maraton misalnya. Saya tidak mampu hari ini kalau diminta untuk berlari 42 km. Tetapi kalau saya menginginkannya, kalau saya betul-betul menghendaki hal itu, saya bisa menemukan langkah-langkah, saya bisa menemukan disiplin-disiplin yang harus saya lakukan, sehingga satu kali saya bisa betul-betul finish, bisa menyelesaikan perlombaan maraton. Demikian juga dengan melakukan firman. Apakah melakukan firman Tuhan itu satu hal yang berat? Ya dan tidak. Berat bagi orang yang tidak membiasakan diri. Berat bagi orang yang tidak pernah mendisiplin dirinya untuk selalu melakukan firman. Jadi kalau memang kita tahu firman dan kita mau melakukannya, tetapi kita tidak mampu, maka persoalannya sekarang adalah kita harus menemukan disiplin, menemukan cara, langkah-langkah praktis, latihan-latihan rohani yang akan membawa kita pada titik di mana kita akhirnya mampu melakukan hal itu. Belajarlah untuk mulai menerapkan firman-firman Tuhan yang lebih sederhana. Misal, kalau kita jatuh bangun dalam area kemarahan misalnya. Ada banyak orang Kristen bergumul dengan amarah. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan meminta kita untuk tidak menjadi orang yang pemarah. Tapi setiap kali kita dicobai, kita selalu meledak dalam kemarahan. Bagaimana caranya? Kita mulai belajar berdisiplin dalam area-area yang lebih kecil. Misalnya, kita berdisiplin untuk berpuasa, kita berdisiplin untuk tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di waktu kita menginginkannya, sambil tetap bersikap positif. Itu salah satu manfaat puasa bagi saya.
Yaitu waktu kita berpuasa, kita memutuskan untuk tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita, yaitu makan pagi atau makan siang atau makan malam. Dan sementara kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan itu, kita tetap bersikap positif, tetap bersuka cita, kita tetap bersikap ramah. Ini adalah latihan yang sangat baik. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa berguna secara praktis buat setiap Anda. Kita tetap menjadi orang-orang yang realistis, menjadi orang yang hidup dalam realita, dan sampai pada saat yang sama kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pada saat terakhir nanti, biarlah Tuhan tidak menanyakan pertanyaan itu kepada kita. Saya rindu setiap kita pada saat kita ketemu Tuhan, Tuhan berkata seperti ini, baik sekali hambaku yang setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sampai jumpa lagi, salam realistis.